Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Irawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal pada tugas video UAS dalam mata kuliah kalkulus. Langsung saja dari judul artikel pertama, aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk menyelesaikan fungsi integral pada mata kuliah kalkulus. Pada artikel kedua, penerapan metode Ascure dalam memprediksi penjualan mie instan. Pada artikel ketiga, perancangan program perhitungan solusi numerik pengguna metode Bolzano pada bahasa Python. Langsung ke abstrak. Pada abstrak artikel pertama, setiap mahasiswa yang mengambil jurusan seperti MIPA, teknik, dan kedokteran pada saat perkuliahan wajib mengambil mata kuliah kalkulus. Mata kuliah kalkulus dibahas dalam berbagai macam persamaan. Salah satunya adalah persamaan integral. Persamaan integral biasanya digunakan untuk melakukan pendekatan perhitungan pada kasus fisik tertentu sehingga dapat dicari solusinya. Selain itu, menghitung fungsi integral juga mempunyai tingkat kesulitan tinggi karena dibutuhkan kecepatan dan ketelitian pada proses perhitungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah produk penelitian berupa aplikasi untuk menghitung dan menyelesaikan fungsi integral. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah test and development, sedangkan untuk mengembangkan aplikasi, peneliti menggunakan bahasa Hypertext, Markup, Language atau HTML, dan JavaScript. Sedangkan metode numerik sebagai dasar dalam membangun aplikasi ini adalah metode Simpson 1/3. Hasil penelitian ini adalah software dalam bentuk web aplikasi yang berfungsi untuk menghitung berbagai fungsi integral. Adapun keuntungan produk penelitian ini dapat berjalan pada semua operating system. Tidak perlu tambah fitur instalasi untuk membuka aplikasi produk penelitian, dan 3. dapat berjalan pada semua tipe hardware, laptop, personal komputer, dan smartphone. Kemudian pada artikel kedua, prediksi penjualan mie instan pada bulan-bulan yang akan datang. Metode yang digunakan adalah metode Ascure yang diproses berdasarkan tren penjualan berdasarkan dari hasil prediksi mie instan dengan metode Ascure pada data penjualan periode Januari 2022 hingga Agustus 2022. Diperoleh hasil prediksi mencapai akurasi tertinggi 99% dan akurasi terendah 85%. Tujuan adalah untuk mengembangkan alat yang dapat membantu dalam permasalahan penjualan mie instan, serta memberikan wawasan yang lebih baik bagi pemilik toko dan mengolah produk merek. Kemudian abstrak pada artikel ketiga, komputasi numerik merupakan metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk melakukan perhitungan numerik yang rumit. Tujuan tulisan ini adalah untuk membangun program perhitungan numerik metode dissection dalam bahasa pemrograman Python guna untuk mendapatkan hasil perhitungan dalam bentuk berupa tabel dan nilai hampir biran akar persamaan. Metode pretest dan posttest digunakan untuk menguji keefektifan algoritma dissection pada program yang dibangun. Kemudian dilakukan perhitungan manual terlebih dahulu menggunakan MS Excel yang nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur dari hasil perhitungan pada program hasil dari pretest atau CLI dan posttest atau GUI, menghasilkan keluaran yang mirip bahkan sama perubahan tampilan dari CLI ke
GUI tidak berpengaruh besar kepada keluaran program. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu orang-orang, baik itu masyarakat umum maupun mahasiswa yang sedang berhadapan dengan pencarian mulai nilai solusi dari persamaan numerik, dikarenakan dengan adanya program perhitungan solusi numerik ini para pengguna tidak perlu repot-repot untuk menulis formula yang rumit. Cukup memasukkan rumus permasalahan numerik yang ingin dicari solusinya dan data-data pendukung lainnya. Program ini sudah mampu mendapatkan solusi yang dicari secara cepat. Kemudian kesimpulan dari abstrak pada artikel, kesimpulannya, tema dari ketiga jurnal ini sesuai dengan tema penerapan kalkulus dalam teknik informatika tentang penerapan pada era digital untuk meneliti hasil perhitungan dan penyelesaian sebuah produk dan teknologi komputer untuk melakukan perhitungan numerik yang rumit. Selanjutnya pendahuluan pada artikel pertama, teknologi informasi disusun oleh teknologi komputer yang menjadi pendorong utama berkembang teknologi informasi dan muatan informasi, information content, yang menjadi aplikasi informasi pada teknologi komputer. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengguna alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Sebagai faktor utama, teknologi komunikasi adalah alat bantu penyebaran informasi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Matematika memegang peran. Masalah utama yang ingin diselesaikan dalam artikel ini adalah kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam menghitung fungsi integral. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat menghitung dan menyelesaikan fungsi integral dengan akurat. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen, dan guru dalam proses pembelajaran kalkulus serta memberikan solusi yang lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan manual. Selanjutnya pendahuluan pada artikel kedua. Mie instan merupakan salah satu produk yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahan baku yang digunakan untuk membuat mie instan adalah tepung terigu. Pada pola kehidupan masyarakat yang semakin modern hingga banyak masyarakat yang memilih makanan cepat saji, yaitu salah satunya adalah mie instan. Hasil riset yang dilakukan oleh World Panel Indonesia atau KWP pada tahun 2015 tercatat ada 5 merek teratas yang paling sering dibeli oleh rumah tangga konsumen, yaitu Indomie, Mie Sedap, Royco, Soklin, dan Frisian Flag. Satu konsumsi mie instan Indonesia meningkatkan 4,98% menjadi 13,27 miliar bungkus pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pendahuluan pada artikel ketiga. Metode numerik akan sangat membantu dalam menyelesaikan setiap permasalahan apabila polanya berbentuk matematis dan memiliki hubungan antar variabel. Secara umum, metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam mencari solusi permasalahan linear dan non-linear yang kompleks, kalkulus turunan, dan integral, yang semua itu merupakan ilmu matematika analisis dan bisa digunakan dalam teknik mesin, teknik elektro, kedokteran, sosial, ekonomi, dan bidang ilmu lainnya.
kompleks persamaan. Banyak persamaan matematis yang memiliki bentuk yang rumit dan memerlukan metode khusus untuk menemukan solusi. Hal ini sering kali membuat individu yang tidak memiliki latar belakang matematika yang kuat merasa kesulitan. Pendahuluan permasalahan keterbatasan alat perhitungan. Alat untuk perangkat lunak yang ada untuk menyelesaikan perhitungan numerik sering kali kita user friendly atau memerlukan pemahaman yang mendalam tentang algoritma dan pemrograman. Ini mengakibatkan banyak orang tidak dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka dalam perhitungan. Kebutuhan akan solusi yang efisien dalam berbagai bidang, baik akademis maupun industri, terdapat kebutuhan mendesak untuk solusi yang cepat dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan matematis. Keterlambatan dan perhitungan dapat menghambat proses analisis dan pengambilan keputusan. Kesimpulan pada pendahuluan ketiga artikel, kesimpulannya dari ketiga pendahuluan ini, teknologi komputer yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi produk yang digemari oleh masyarakat Indonesia dan menyelesaikan masalah dalam mencari solusi permasalahan linier dan non-linier yang kompleks. Selanjutnya, metode penelitian pada artikel pertama. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli informatika media, ahli matematika materi, dosen, dan mahasiswa. Tahapan proses penelitian dapat dilihat pada gambar. Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian R&D, maka uji coba terhadap produk penelitian adalah tahapan paling penting. Identifikasi masalah. Penelitian mengidentifikasi kesulitan mahasiswa dalam menghitung fungsi integral dan kebutuhan akan alat bantu. Perancangan aplikasi. Aplikasi dirancang dengan antarmuka dan mudah digunakan dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Hanya memerlukan web browser untuk meningkatkan fleksibilitas. Mengembangkan aplikasi. Aplikasi dikembangkan menggunakan HTML dan JavaScript dengan metode Simpson 1/3 sebagai dasar perhitungan untuk akurasi. Uji validasi. Setelah pengembangan, aplikasi diuji untuk menilai kelayakan dan efektivitas, menunjukkan hasil yang sangat baik dalam spek functionality, usability, reliability, dan efisiensi. Penerapan dan evaluasi. Aplikasi yang divalidasi diterapkan dalam pembelajaran untuk mengevaluasi efektivitasnya dengan rencana pengembangan fitur tambahan untuk kasus kalkulus lainnya. Dengan pendekatan R&D dan yang sistematis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang tidak hanya inovatif tetapi juga praktis dan bermanfaat bagi pengguna dalam konteks pendidikan kalkulus. Selanjutnya, metode penelitian pada artikel kedua. Tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat dan dijelaskan. Untuk membangun hasil rancangan penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP.
Metode yang digunakan dalam melakukan prediksi penjualan mie instan adalah metode least square. Prinsip dari metode ini adalah meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangannya selisih nilai variabel bebasnya atau satu dengan nilai tren atau ramalan atau diminimumkan 12. Selanjutnya metode penelitian pada artikel ketiga. Dalam penelitian ini akan menerapkan studi pre-test dan post-test untuk menguji keefektifan algoritma bisection dari persamaan pada program yang dibangun dalam mencari akar persamaan pada suatu permasalahan lainnya. Selanjutnya kritik metode. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam pendekatan R dan D dan melibatkan berbagai subjek untuk triangulasi data, namun ada kelemahan dalam penjelasan tahapan penelitian, ketergantungan pada pretest dan posttest, serta teknologi yang digunakan. Penelitian dapat ditingkatkan dengan memberikan deskripsi detail, memanfaatkan teknologi yang lebih sesuai, dan memperluas cakupan uji coba algoritma. Selanjutnya hasil dan pembahasan pada artikel pertama. Produk dari penelitian ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk menghitung fungsi integral pada mata kuliah kalkulus menurut Mason dan Remy tahun 2009 P140. Aplikasi atau software merupakan pemrograman komputer atau seperangkat instruksi yang terorganisasikan untuk selalu dirancang membuat perangkat elektronik bekerja seperti yang diinginkan atau bagaimana fungsinya. Hasil penelitian mewujudkan bahwa aplikasi web yang dikembangkan untuk menghitung fungsi integral relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami dan menghitung fungsi integral secara akurat sesuai dengan tujuan. Aplikasi dirancang untuk membantu mahasiswa menghitung fungsi integral berfungsi baik dalam pembelajaran kalkulus. Akurasi perhitungan. Metode Simpson sepertiga digunakan untuk memberikan hasil perhitungan yang akurat. Fleksibilitas dan aksesibilitas. Aplikasi dapat diakses di berbagai perangkat dengan hanya menggunakan web browser menggunakan pengguna. Uji validasi yang positif. Hasil uji validasi menunjukkan aplikasi memahami kriteria baik dalam functionality, usability, reliability, dan efisiensi. Penerapan dalam pembelajaran. Aplikasi diterapkan dalam pembelajaran dan direncanakan untuk mengembangkan fitur tambahan, berkontribusi pada pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian mendukung tujuan yang telah diterapkan dan pembahasannya logis berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian. Hasil dan pembahasan pada artikel kedua, di mana peroleh bahwa penjualan mie instan pada toko LV yang akan datang di periode 2022 pada bulan April hingga Agustus mengalami tren penurunan, di mana penurunan paling rendah terjadi pada bulan April dan stabil berdasarkan data real
pada bulan Juli. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada artikel ketiga. Proses ini akan menjadi tes terakhir dari program untuk nantinya dapat digunakan secara luas. Pada bagian ini program yang dites adalah program yang kompleks dengan tampilan layaknya software pada umumnya atau GUI. Penguji ke beberapa rumus persamaan di bawah ini semuanya akan mengambil nilai awal kecil dan akan dilakukan pengulangan perhitungan atau iterasi sebanyak 18 kali untuk yang memiliki eksak, dan yang tidak memiliki eksak akan dilakukan perhitungan hingga mendapat toleransi error senilai 0,0001. Selanjutnya, relevasi. Artikel ini mengarah pada pemrogram dan aplikasi komputasi dalam konteks kalkulus, khususnya untuk menyelesaikan fungsi integral menggunakan teknologi web. Ini berfokus pada aplikasi pendidikan yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pemahaman konsep matematika. Artikel ini mengaplikasikan metode numerik dan analisis data untuk prediksi penjualan. Metode Lasker adalah teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel yang dapat digunakan dalam konteks analisis bisnis dan peramalan. Artikel ini berfokus pada penerapan metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear dengan Python. Ini relevan dengan kedua artikel lainnya karena menggunakan metode numerik yang juga banyak digunakan dalam kalkulus dan analisis data. Selanjutnya, logis atau tidak berdasarkan data. Pada artikel pertama, penggunaan HTML dan JavaScript untuk membuat aplikasi web yang menjelaskan fungsi integral adalah ide yang logis. JavaScript memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan matematis, misalnya menggunakan pustaka seperti Math.js atau integrasi dengan pustaka lain seperti Numeric.js. Pada artikel kedua, penerapan metode Lasker untuk memprediksi penjualan mie instan sangat logis karena metode ini digunakan untuk menemukan estimasi terbaik dalam model regresi linear jika data penjualan historis tertunda. Pada artikel ketiga, pengguna metode Balzano untuk mencari akar persamaan nonlinear menggunakan Python adalah sangat logis. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat baik untuk aplikasi numerik berkat pustaka seperti NumPy dan Skippy. Dan secara keseluruhan, ketiga jurnal memiliki hasil yang relevan dengan tujuan penelitian masing-masing dan pembahasannya logis berdasarkan data yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulan pada ketiga artikel ini. Artikel pertama mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat kesimpulan bahwa sudah telah dihasilkannya produk penelitian berupa software web-based application untuk menghitung fungsi integral. Aplikasi ini sudah layak untuk digunakan dan tidak ada masalah pada saat digunakan. Aplikasi ini sangat fleksibel karena dapat berfungsi dan dioperasikan pada berbagai tipe operating system dan berbagai macam platform seperti smartphone, personal komputer, dan laptop. Produk penelitian ini merupakan inovasi yang baru dalam bidang teknologi pendidikan. Hal ini dikarenakan belum ada produk sejenis yang dapat menghitung fungsi integrasi numerik.
Selanjutnya kesimpulan pada artikel kedua, diperoleh prediksi penjualan mie instan menggunakan metode last cure dengan hasil prediksi pada tahun 2022 mendapatkan penjualan mie instan mengalami tren penurunan penjualan, di mana penurunan paling rendah terjadi pada bulan April dan stabil berdasarkan data real pada bulan Juli. Berdasarkan dari hasil pembandingan data penjualan real dan data penjualan hasil prediksi, mendapatkan prestasi hasil prediksi last year mencapai akurasi tertinggi 99% pada bulan Juli tahun 2022 dan akurasi terendah 85% pada bulan April tahun 2022. Selanjutnya artikel ketiga, semua orang dapat menerapkan perhitungan manual menggunakan tulis tetapi ini sangat membosankan karena perhitungan dilakukan secara berulang-ulang. Cara lain dapat menggunakan software MS Excel, tetapi hanya orang-orang yang sudah paham dalam pengoperasian software Excel ini, seperti hanya menulis formula, manipulasi row dan columns dan lain sebagainya. Untuk dapat mendapatkan nilai solusinya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu orang-orang, baik itu masyarakat maupun mahasiswa yang sedang berhadapan dengan pencarian nilai solusi dari bersama numerik. Dikarenakan dengan adanya program perhitungan solusi numerik ini, para pengguna tidak perlu repot-repot untuk menulis formula-formula yang rumit, cukup memasukkan rumus permasalahan numerik yang dicari solusinya dan data-data pendukung lainnya. Program ini sudah mampu mendapatkan solusi yang dicari secara cepat dari 35 responden yang telah mencoba program ini. Didapatkan skor rata-rata survei tentang kebergunaan aplikasi bagi mereka terbesar, yaitu 45,51%, yang berarti program ini berguna bagi para responden. Kesimpulannya, aplikasi ini memiliki keunggulan berupa fleksibilitas karena dapat dioperasikan pada berbagai sistem operasi dan platform seperti smartphone, komputer pribadi, dan laptop. Menggunakan metode last cure, aplikasi ini berhasil memprediksi tren penjualan mie instan tahun 2022 dengan akurasi mencapai 99% tertinggi pada bulan Juli dan 85% terendah pada bulan April. Aplikasi ini menyederhanakan perhitungan numerik hingga lebih mudah digunakan dibandingkan metode manual atau perangkat lunak seperti Microsoft Excel. Selanjutnya, keaslian. Artikel ini menunjukkan bahwa aplikasi berbasis HTML dan JavaScript maupun memberikan solusi praktis untuk pembelajaran kalkulus, khususnya dalam menyelesaikan fungsi integral, dan memiliki potensi besar untuk diterapkan secara luas dalam pendidikan. Pada artikel ketiga, artikel ini membahas cara menerapkan metode last cure untuk memprediksi penjualan mie instan dengan analisis dan historis yang menghasilkan prediksi akurat dan bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam strategi bisnis dan manajemen stok. Pada artikel ketiga, mengembangkan program berbasis Python untuk menyelesaikan masalah numerik menggunakan metode Bolzano.
yang dirancang untuk membentuk mahasiswa dan pengguna lain dalam memahami dan menyelesaikan persamaan nonlinear dengan cepat, akurat, dan efisien. Kesimpulannya, masing-masing penelitian dilihat dari relevan kontribusi terhadap pengembangan teknologi digital. Selanjutnya ada kritik metode. Pada artikel pertama, pengguna HTML dan JavaScript disebut, tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kedua teknologi ini mendukung perhitungan integral. Apakah JavaScript digunakan untuk logika komputasi. Kritik metode. Pada artikel kedua, tidak ada informasi tentang jenis data yang digunakan seperti cakupan waktu, jumlah data sampel, atau sumber datanya, padahal kualitas data sangat mengaruhi hasil metode Lasure. Pada artikel ketiga, tidak dijelaskan bagaimana hasil solusi numerik dari metode Bolzano diuji. Validasi bisa dilakukan dengan membandingkan hasil program dengan solusi analitik atau perangkat lunak lain yang sudah mapan. Kesimpulannya, semua metode dalam ketiga jurnal memiliki kelemahan dalam hal validasi hasil tanpa keakuratan dan juga kurang memperhitungkan variasi kasus atau faktor eksternal yang mungkin mengaruhi hasil. Tidak ada pembahasan tentang bagaimana metode atau program yang disebut bekerja dalam kondisi yang lebih kompleks atau dengan data yang lebih besar. Selanjutnya, kualitas analisis. Pada artikel pertama, metode tertentu dibandingkan dengan metode lain dan relevannya terhadap tujuan penelitian. Kualitas analisis. Artikel ini menyediakan analisis dalam mengenai pengembangan aplikasi untuk menghitung fungsi integral, tidak hanya menyajikan data tetapi juga memberikan interpretasi yang jelas. Interpretasi data yang diperoleh dari uji validasi menunjukkan bahwa aplikasi memenuhi kriteria baik dalam berbagai aspek. Ini penting karena menunjukkan bahwa aplikasi dapat diandalkan dalam konteks pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan efektivitas pembelajaran kalkulus. Hubungan sebab akibat. Artikel mengenali hubungan antara pengguna aplikasi dan peningkatan pemahaman mahasiswa dalam menghitung fungsi integral. Dengan menyediakan alat bantu yang akurat, aplikasi ini dapat meningkatkan hasil belajar, bukan hanya melaporkan statistik penggunaan. Kritik dan evaluasi. Artikel memberikan sudut pandangan kritis terhadap temuan, mengidentifikasi kelemahan dalam aplikasi yang ada seperti kebutuhan untuk pengembangan fitur tambahan atau kasus kalkulus yang lebih kompleks. Saran dan implikasi. Artikel menyarankan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi untuk mencakup fitur-fitur seperti integral, lipat dua, dan penyelesaian fungsi diferensial yang dapat meningkatkan fungsionalitas dan relevansi aplikasi dalam pendidikan. Kualitas analisis. Artikel kedua, gunakan numerik akurasi efisien atau formal untuk mengevaluasi hasil dan memberikan analisis yang lebih objektif. Kualitas analisis. Artikel ini menganalisis pola penjualan mie instan menggunakan metode Lasure, memberikan prediksi
akurat tentang penjualan di masa depan, menunjukkan pemahaman mendalam tentang dinamik pasar. Interpretasi data. Data menunjukkan fluktuasi penjualan bulanan dengan akurasi prediksi tinggi 99% pada Juli 2022 yang penting untuk pengelolaan stok yang efektif. Hubungan sebab akibat. Artikel mengidentifikasi hubungan antara penjualan dan faktor eksternal seperti tren konsumen dan promosi penjualan, bahwa peningkat penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan hanya angka statistik. Kritik dan evaluasi. Meskipun analisis baik, artikel kurang membahas keterbatasan metode Lasker seperti data nonlinear dan outlinear yang menunjukkan ruang untuk perbaikan metodologi. Saran dan implikasi. Penulisan rekomendasi pengguna metode prediksi yang telah kompleks di masa depan dan menyarankan pemilik toko untuk melakukan analisis pasar secara berkala untuk menyelesaikan strategi penjualan. Selanjutnya, kualitas analisis. Artikel ketiga mengenai penerapan metode Bolzano, kode Python yang efisien, serta evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, maka kualitas analisis dapat dikatakan sangat baik. Namun jika penjelasannya kurang rinci atau terbatas, analisisnya mungkin perlu diperkuat. Kualitas analisis. Artikel ini memberikan analisis mendalam tentang pengembangan aplikasi untuk menghitung fungsi integral dengan konteks dan interpretasi yang jelas, sehingga pembaca memahami signifikansi data dalam pendidikan. Interpretasi data. Data dari uji validasi menunjukkan aplikasi memenuhi kriteria kemudahan pengguna dan akurasi. Hal ini menunjukkan aplikasi dapat diadakan dalam pendidikan, memudahkan mahasiswa memahami konsep integral dan meningkatkan efektivitas pembelajaran kalkulus. Peningkatan jumlah pengguna yang merasa terbantu juga menunjukkan kebutuhan akan alat bantu yang efektif dalam pendidikan matematika. Hubungan sebab akibat. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antar pengguna aplikasi dan peningkatan pemahaman mahasiswa dalam penghitungan fungsi integral. Penulis penjelasan bagaimana aplikasi ini berkontribusi pada pemahaman materi kalkulus, menunjukkan hubungan positif antara pengguna teknologi pendidikan dan peningkatan pemahaman konsep matematika. Kritik dan evaluasi. Artikel ini secara mengidentifikasi kelemahan dalam aplikasi yang ada, seperti ketidakmampuan untuk menanggapi kasus kalkulus yang lebih kompleks dengan mengakui keterbatasan ini. Artikel menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan aplikasi pendidikan. Saran dan implikasi. Artikel memberikan rekomendasi untuk mengembangkan aplikasi oleh lanjut, termasuk penambahan fitur seperti integral lipat 2 dan penyelesaian fungsi diferensial. Saran ini didasar pada kebutuhan penggunaan akan alat yang lebih komprehensif serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan fungsionalitas dan relevansi aplikasi dalam pendidikan, membantu mahasiswa memahami konsep kalkulus yang lebih kompleks. Kesimpulannya, terhadap metode
hasil dan relevansi penelitian dan termasuk membandingkan dengan standar atau metode lain untuk meningkatkan kredibilitas agar lebih relevan dengan kebutuhan praktis atau aplikasi dunia nyata. Selanjutnya, relevan dengan topik paragraf pertama. Topik ini berkaitan dengan penelitian dalam bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, terutama untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran kalkulus di perguruan tinggi. Kaitannya dengan teknik informatika, pengembangannya aplikasi. Teknik informatika berperan dalam merancang aplikasi pembelajaran dan sistem manajemen pendidikan yang mendukung pengolahan data akademik, e-learning, dan media interaktif. Pemanfaatan teknologi informasi melalui learning dan media interaktif seperti website dan multimedia membantu mahasiswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Peningkatan keterampilan teknologi pendidikan. Teknik informatika bertujuan untuk mengurangi rasa minder terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan kritis dalam menghadapi informasi. Integrasi teknologi dalam pendidikan, implementasi sistem secara bertahap, dan optimalisasi media mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Kaitannya dengan kalkulus, aplikasi untuk menghitung fungsi integral. Penelitian ini mengembangkan aplikasi yang membantu mahasiswa menghitung dan menyelesaikan fungsi integral yang merupakan bagian penting dari kalkulus. Tingkat kesulitan dalam perhitungan integral. Perhitungan fungsi integral dianggap sulit dan memerlukan ketelitian sehingga alat bantu teknologi sangat diperlukan untuk membantu mahasiswa. Pentingnya kalkulus dalam pendidikan. Teknik dan sains kalkulus. Kalkulus terutama integral adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik dan sains yang penting untuk mengasah logika dan analisis. Sinergi antara teknologi dan pembelajaran kalkulus. Pengguna teknologi informasi dalam pembelajaran kalkulus meningkatkan efektivitas pengajaran dan membantu mahasiswa memahami materi kompleks melalui media interaktif dan aplikasi. Selanjutnya, artikel kedua, penelitian ini mengaplikasikan metode Lascure untuk memprediksi penjualan mie instan. Yang penting bisa dibagi stok atau strategi pemasaran online atau offline. Kualitasnya dengan kalkulus. Metode Lascure melibatkan peminimalan kesalahan kuadrat yang merupakan konsep dari optimasi kalkulus. Metode ini menggunakan derivatif untuk mencari nilai minimum fungsi error. Kaitannya dengan informatika, metode ini diterapkan menggunakan teknologi untuk menganalisis data historis penjualan dan memprediksi tren. Ini menunjukkan bagaimana kalkulus dapat diintegrasikan dengan pemrosesan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informatika. Artikel ini relevan dengan menunjukkan bagaimana teknik matematika yang berbasis kalkulus dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem prediktif dalam pengelolaan stok dan pemasaran yang merupakan salah satu aplikasi dalam informatika. Selanjutnya,
artikel ketiga, mengembangkan algoritma teknik informatika menciptakan algoritma seperti metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematis yang memerlukan pemahaman kalkulus. Kaitan dengan teknik informatika, pemrograman metode numerik diimplementasikan dalam bahasa pemrograman seperti Python untuk memudahkan perhitungan numerik yang kompleks. Analisis data. Teknik informatika menggunakan metode numerik untuk memproses dan menganalisis data kompleks, sering kali melibatkan kalkulus, simulasi, dan model. Metode numerik memungkinkan simulasi dan integral. Pengembangannya software. Pemahaman tentang metode numerik dan kalkulus mendukung pengembangan perangkat lunak yang efisien untuk menyelesaikan masalah matematis. Kaitan dengan kalkulus yaitu dasar teoritis kalkulus memberikan dasar teoritis untuk metode numerik yang digunakan dalam teknik informatika. Penyelesaian persamaan metode numerik seperti Newton dan bisection bergantung pada konsep kalkulus untuk mencari akar persamaan nonlinear. Analisis fungsi. Kalkulus digunakan untuk menganalisis perilaku fungsi yang membantu mengoptimalkan algoritma dalam pemrograman persamaan division. Teknik informatika menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang merupakan bagian penting dari kalkulus. Simulasi dan model kalkulus digunakan dalam pemodelan matematis dan teknik informatika menerapkan metode numerik untuk mensimulasikan model-model ini. Kesimpulannya, ketiga artikel tersebut terkait erat dengan tema yang dibahas karena semuanya melibatkan pengguna teknologi untuk mendukung pembelajaran kalkulus dan penerapan metode numerik. Selanjutnya, kontribusi pada teori penelitian. Pada artikel pertama, berkontribusi besar dalam mengaitkan kualitas dan efektivitas pembelajaran kalkulus di perguruan tinggi dengan menyediakan solusi berbasis web yang mempengaruhi mahasiswa dalam memahami dan mempraktikkan konsep integral. Selain itu, artikel ini juga mendukung pengguna teknologi dalam pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, efisien, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian pada artikel kedua, memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengajar bagaimana metode Lasker digunakan dalam menganalisis prediksi penjualan instan yang memiliki dampak langsung pada efisien operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, artikel ini membantu meningkatkan pemahaman tentang penerapan teknik statistik dalam dunia bisnis dan industri dan mendukung perancangan yang lebih berbasis data. Selanjutnya artikel ketiga, data mengajarkan kalkulus dan menerapkan metode numerik dengan menyediakan contoh praktis implementasi metode Bolzano dalam Python. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kalkulus, tapi juga memperkenalkan mereka pada aplikasi teknologi dalam pemecah masalah matematika yang lebih kompleks serta mengasah keterampilan pemrograman yang berguna dalam berbagai bidang ilmiah dan teknik. Kesimpulannya, potensi besar untuk mendukung penelitian selanjutnya
baik dalam bidang pendidikan, terutama pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, maupun dalam aplikasi praktis dari metode statistik dan numerik. Selanjutnya, hubungan tematik antar artikel. Pada artikel pertama, aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk menjelaskan fungsi integral pada mata kuliah kalkulus, mengaplikasikan metode kalkulus untuk membantu mahasiswa memahami konsep integral secara lebih praktis dengan pengguna aplikasi berbasis web. Pada artikel kedua, penerapan metode Lasure dalam prediksi penjualan instan, mengaplikasikan statistik dan metode Lasure untuk melakukan prediksi berbasis data yang merupakan penerapan teknik matematika regresi linear untuk memecah masalah bisnis. Pada artikel ketiga, perancangan program perhitungan solusi numerik menggunakan metode Bolzano. Pada bahasa Python menggunakan metode numerik atau Bolzano untuk mencari akar persamaan nonlinear, yang juga merupakan penerapan matematika untuk memecahkan masalah teknis atau ilmiah yang lebih kompleks. Kesimpulannya, ketika artikel ini berkaitan erat dalam hal penerapan metode matematika dan teknologi untuk menyelesaikan masalah praktis di berbagai bidang. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan. Pada artikel pertama, persamaan keduanya mengedepankan solusi berbasis matematis untuk aplikasi praktis berorientasi pada pengguna, mahasiswa atau perusahaan, dan mendukung pengembangan teknologi. Perbedaannya, fokus masalah metode matematis yang digunakan bidang penerapan teknologi, implementasi, dan tujuan akhir produk menunjukkan perbedaan signifikan. Artikel 1 lebih fokus pada pendidikan dan teknologi web, sedangkan artikel 2 berorientasi pada bisnis dan analisis data numerik. Pada artikel ketiga, kedua artikel penerapan metode matematis berbasis komputasi untuk menyelesaikan masalah spesifik secara efisien dengan orientasi pada hasil praktis. Perbedaan artikel 2 berfokus pada aplikasi bisnis untuk memprediksi penjualan menggunakan data historis sebagai input utama. Artikel 3 lebih berorientasi pada pendidikan dan sains dengan fokus pada perhitungan solusi matematis menggunakan pemrograman Python. Pada artikel 3, kedua artikel bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan efisien dalam menyelesaikan masalah matematis melalui teknologi komputasi secara memudahkan pengguna dalam mengimplementasi metode numerik. Perbedaan fokus utama kedua artikel ini berbeda. Artikel 1 lebih berorientasi pada pendidikan dalam menghitung fungsi integral dengan teknologi berbasis web, sedangkan artikel 3 lebih fokus pada penggunaan metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear. Selanjutnya, perbedaan. Ketika artikel ini memiliki perbedaan dalam hal fokus masalah pendidikan bisnis, kritik teknik metode matematika yang digunakan integral, regresi linear, metode Bolzano, serta alat yang digunakan teknologi web, statistik, pemrograman Python. Persamaan, dengan kata lain, meskipun mereka berfokus pada area yang berbeda, ketiga berbagi tujuan untuk mengaplikasikan matematika dan teknologi untuk memecahkan masalah praktis secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Pada artikel pertama, artikel ini menggunakan pembuatan aplikasi web berbasis HTML dan JavaScript yang dirancang untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari dan menyelesaikan fungsi integral. Aplikasi ini memungkinkan pengguna, terutama mahasiswa,
jurusan MIPA, teknik, dan kedokteran untuk menghitung integral secara cepat dan mudah tanpa memerlukan perangkat lunak yang rumit. Pada artikel 2, mengusulkan penerapan metode Laskier untuk menganalisis dan memprediksi penjualan instan. Dengan metode ini, data histori penjualan digunakan untuk membangun model prediksi yang dapat membantu perusahaan dalam merencanakan produksi dan strategi pemasaran yang lebih efisien. Pendekatan ini menggunakan teknik regresi linear untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data penjualan yang ada. Pada artikel ketiga, pemanfaatan ini metode Bolzano untuk mencari akar-akar persamaan nonlinear melalui pendekatan numerik. Metode ini diterapkan dalam sebuah program berbasis Python yang dirancang untuk menyederhanakan proses penyelesaian masalah matematis dengan cara iteratif. Ini memberikan solusi yang lebih praktis untuk menghitung numerik dibandingkan dengan metode manual. Kesimpulannya, memudahkan mahasiswa dalam menghitung fungsi, mendekatkan sederhana namun efektif untuk memprediksi penjualan dan mempermudah penyelesaian masalah matematis dibandingkan metode manual. Masing-masing mempunyai unggulan. Selanjutnya, kelemahan pada artikel 1, keterbatasan kemampuan komputasi. Aplikasi berbasis HTML dan JavaScript mungkin tidak dapat menghitung integral yang kompleks atau membutuhkan komputasi numerik yang intensif, terutama untuk integral yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Pada artikel kedua, metode Laskier hanya menggunakan regresi linear yang mungkin terlalu sederhana untuk menangkap pola penjualan yang lebih kompleks seperti fluktuasi musiman, perilaku konsumen, atau faktor ekonomi lainnya. Pada artikel ketiga, metode iteratif seperti Bolzano mungkin membutuhkan banyak iterasi untuk konvergen, terutama jika batasan awalnya tidak terpilih dengan tepat, yang dapat membuatnya lebih lambat dibandingkan metode numerik lainnya. Kesimpulannya, secara keseluruhan tiap pendekatan memiliki manfaatnya, tetapi penerapan teknik ini dan metodologi yang lebih canggih atau pengembangan lebih lanjut dapat mengatasi beberapa keterbatasan ini untuk hasil yang lebih optimal dan akurat. Selanjutnya, hal yang diperbaiki dan ditingkatkan. Pada artikel pertama, evaluasi kinerja dan relevansi praktis, penambahan fitur, integrasi, kompresi, dan panduan pengguna dapat meningkatkan kualitas dan dampak aplikasi ini secara signifikan. 1. Mengembangkan fitur tambahan, fokus pada penambahan fitur untuk menyelesaikan integral lipat 2, lipat 3, dan fungsi diferensial serta trigonometri. 2. Uji coba dan evaluasi produk. Lakukan uji coba yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak subjek untuk mendapat umpan baik yang beragam. Ketiga, peningkatan antarmuka. Pengguna perbaikan antarmuka aplikasi agar lebih intuitif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Keempat, integrasi dengan kurikulum pendidikan. Eksplorasi cara untuk mengintegrasikan aplikasi ke dalam kurikulum pendidikan kalkulus dan memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa. Yang 5, penelitian lanjut tentang efektivitas pembelajaran. Lakukan penelitian
untuk mengevaluasi dampak pengumuman aplikasi terhadap pemahaman dan prestasi mahasiswa dalam kalkulus. Selanjutnya artikel kedua, penerapan metode Lasker dalam memprediksi penjualan mie instan ini dapat dilihat dari hasil prediksi penjualan mie instan produk di pasar yang berbeda-beda dan beberapa hal yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan presentasi hasil. Metodologi yang lebih rinci, analisis data yang lebih mendalam, visualisasi data yang lebih baik, diskusi dan komunikasi yang lebih luas, referensi dan literatur yang lebih banyak, perbaikan metodologi pengguna data yang lebih luas, memperluas jangkauan pengumpulan data dengan melibatkan lebih banyak toko atau lokasi yang berbeda. Ini akan memberikan data yang lebih representatif dan meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Penggunaan data historis yang lebih panjang. Menggunakan data penjualan historis yang lebih panjang untuk meningkatkan akurasi model prediksi. Data yang lebih banyak dapat membantu dalam menangkap pola musiman dan tren jangka panjang. Meningkatkan model prediksi eksplorasi metode lain. Selain metode Lasker, eksplorasi metode prediksi lain seperti regresi nonlinear, RIMA atau algoritma machine learning misalnya random forest neural network untuk membandingkan akurasi dan efektivitasnya. Penerapan model ensemble menggunakan pendekatan ensemble yang menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi ini dapat membantu. Selanjutnya pada artikel ketiga, kuantifikasi metode dan validasi hasil. Pengelolaan input dan error handling, evaluasi kinerja program melalui pengujian pada berbagai fungsi dan studi kasus nyata, visualisasi hasil dan perbandingan dengan metode lain. Kualitas data, tingkatkan pengumpulan dan validasi data untuk memastikan akurasi dan konsistensi. 2. Metodologi penelitian, gunakan pendekatan multidisipliner dan lakukan penguji yang lebih luas untuk evaluasi kinerja. Ketiga, reproduksibilitas, perbaikan dokumentasi dan publikasikan kode sumber agar penelitian dapat diproduksi. 4. Inovasi teknologi, manfaatkan teknologi baru dan tingkatkan antarmuka pengguna untuk efisien dan kemudahan pengguna. 5. Umpan balik pengguna, kumpulkan umpan balik dari pengguna dan lakukan interaksi berdasarkan masukan tersebut untuk perbaikan dengan fokus pada poin-poin ini. Penelitian kesimpulannya, langkah-langkah yang disarankan untuk meningkatkan aplikasi atau model sudah tepat. Namun perbaikan pada kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan detail akan lebih memperkuat kesan dan dampak dari perbaikan yang diusulkan. Selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan, memastikan bahwa aplikasi bekerja secara efisien pada berbagai perangkat, baik itu laptop, PC atau smartphone. Ini dapat mencakup optimasi kode dan penguji perform untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar meskipun pada perangkat dengan spesifikasi
Satu, isi penelitian. Tambahkan literatur yang lebih luas untuk memberikan konteks dan mendukung argumen. Integrasi studi kasus nyata untuk menunjukkan aplikasi praktis dan program yang dikembangkan. Dua, metode. Digunakan metode pengujian yang beragam seperti A atau B testing untuk mengevaluasi efektivitas program. Kembangkan metode hybrid yang menghubungi Bayesian dengan metode numerik lainnya untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. 3, aplikasi yang digunakan. Kembangkan antarmuka pengguna yang lebih interaktif dan responsif. Tambah fitur tahapan seperti visualisasi grafik dan kemampuan untuk menyimpan hasil perhitungan. Pengembangan versi mobil untuk akses yang lebih mudah. Pada artikel kedua, agar artikel lebih mudah diikuti dapat ditambahkan penjelasan yang lebih rinci mengenai langkah-langkah dalam penerapan metode Lasure, termasuk penjelasan matematika secara sederhana atau dengan contoh kasus yang lebih mudah dipahami. Pengembangan isi literatur terkait. Pengembangan bagian literatur dengan menambahkan lebih banyak studi sebelumnya yang relevan ini akan memberikan konteks yang lebih baik dan menunjukkan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan yang ada. Analisis pasar. Menyertakan analisis pasar yang lebih mendalam tentang tren penjualan mie instan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perubahan perilaku konsumen, musim, dan promosi. Studi kasus. Penambahan studi kasus dari toko lain yang berhasil menggunakan metode prediksi untuk meningkatkan penjualan ini dapat diberikan contoh konkret tentang penerapan metode yang dibahas. Pada artikel ketiga, jika memungkinkan artikel dapat mengembangkan metode untuk mengoptimalkan metode Lasure dengan menggunakan teknik recruit atau memiliki 9 fitur yang paling relevan untuk memperbaiki akurasi prediksi. Integrasi konsep dari bidang lain untuk menunjukkan aplikasi metode numerik secara lebih luas. 2, metode. Kembangkan algoritma baru yang lebih efisien dan akurat. Integrasi teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan analisis. Ciptakan metode hybrid yang menggabungkan beberapa teknik numerik. 3, aplikasi. Bangun perangkat lunak yang lebih user friendly untuk memudahkan pengguna. Kembangkan platform online untuk kolaborasi dan berbagi solusi. Ciptakan aplikasi yang dapat melakukan simulasi real time untuk analisis data. Analisis data dengan fokus pada pengembangan ini, metode numerik dapat menjadi lebih efektif dan relevan. Kesimpulannya, pemahaman metode yang lebih mendalam, peringatan visualisasi, dan pengelolaan input dan meningkatkan kegunaan dan relevansi praktisnya. Selanjutnya, usul pengembangan. Pada artikel pertama, memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik di berbagai perangkat seperti laptop, PC, dan smartphone. Optimasi untuk pengguna. Memori dan waktu pemrosesan sangat penting untuk memastikan aplikasi berjalan lancar, bahwa pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Pada artikel kedua, mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat
memengaruhi penjualan instan seperti kondisi ekonomi, tren musiman, harga bahan baku, atau faktor sosial lainnya. Variabel-variabel ini bisa dimasukkan ke dalam model untuk meningkatkan akurasi prediksi. Pada artikel ketiga, pengembangan fitur yang memungkinkan program secara optimasi menganalisis jenis persamaan dan memilih metode numerik terbaik untuk solusi. Apakah ini metode Bolzano, metode net response, atau metode lainnya? Kesimpulannya, pentingnya memastikan aplikasi berjalan dengan baik di berbagai perangkat dan mengoptimalkan penggunaan memori serta waktu pemrosesan agar dapat berjalan lancar meskipun pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Selain itu, perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prediksi penjualan seperti kondisi ekonomi, tren musiman, dan harga bahan baku untuk meningkatkan akurasi model. Selanjutnya hasil turunan pada artikel pertama, aplikasi web yang dikembangkan dapat menghitung dan menyelesaikan berbagai fungsi integral secara cepat dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa di jurusan MIPA, teknik, dan kedokteran dalam mempelajari dan menyelesaikan masalah kalkulus, kasusnya terkait integral. Pada artikel kedua, temuan menunjukkan bahwa metode Least-Square efektif untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data penjualan mie instan. Dengan model ini, perusahaan dapat memprediksi penjualan di masa depan dengan lebih akurat, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada artikel ketiga, hasil temuan juga menunjukkan bahwa program ini berhasil mengatasi masalah konvergensi dengan menggunakan pendekatan iteratif yang sederhana, namun masih ada kemungkinan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan konvergensi, misalnya dengan mengoptimalkan kode atau mengkombinasikan metode lainnya. Kesimpulannya, ketiganya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan, analisis bisnis, dan komputasi ilmiah. Selanjutnya, dampak pada teknik. Pada artikel pertama, dampak dari aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk menyelesaikan fungsi integral pada mata kuliah kalkulus terhadap bidang teknik sangat positif. Aplikasi ini membantu mahasiswa teknik dan memahami konsep integral, mempercepat perhitungan yang biasanya kompleks, dan memberikan akses yang lebih fleksibel melalui teknologi web. Selain itu, aplikasi ini dapat diperluas untuk mendukung aplikasi teknik lainnya, menawarkan potensi besar dalam pengembangan pendidikan dan praktek rekayasa yang lebih efisien. Pada artikel kedua, penerapan metode Least-Square dapat memprediksi penjualan mie instan, membawa dampak positif pada berbagai bidang teknik, terutama dalam optimasi produk, pengelolaan rantai pasokan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pada artikel ketiga, penerapan metode Bolzano dalam perhitungan solusi numerik melalui program Python memberikan dampak yang sangat positif pada berbagai bidang teknik. Metode ini memungkinkan insinyur untuk menyelesaikan persamaan non-linear yang sering muncul dalam banyak masalah teknik, dari analisis struktural hingga sistem dinamis. Kesimpulannya, ketiga artikel ini memberikan dampak positif terhadap TI dengan memperlihatkan penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, analisis, dan perhitungan numerik. Selanjutnya, yang
belum dibahas. Modifikasi variabel, mengenali konteks baru. Pengembangan aplikasi web untuk menjelaskan integral pada mata kuliah kalkulus menggunakan HTML dan JavaScript. Sekian dari penjelasan tugas video UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.